seperti biasa. Bersama-sama mengerahkan insyaallah taklim akan disampaikan oleh muallim kita, Muallim Muhammad Tamizi. Insyaallah manfaat berkah untuk memulai taklim. Mari kita bersama-sama mendoakan saudara kita, sahabat majelis kita yang barusan saja masuk rumah sakit baru. Kita mintakan doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, kesembuhan pada beliau dan berikan kekuatan, ketabahan pada keluarga mereka, dan mudah segala urusannya dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Minan sifat wal afiyah akhina tandu. Allahumma ishfi sifaan kaman ajilan la yugadiru sakaman wala alaman wala ilalan. Allahumma ishfi shifaan kaman ajilan la yugadiru sakaman wala alaman wala ilalan. Allahumma ishfi shifaan kaman ajilan la yugadiru sakaman wala alaman wala ilalan. Susan akhina bin alhamdulillah. Faqdi hajatina wa baligh maqasidina wa kula ibadatina wa amalina bi yazidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita ataupun yang mengajarkan, insyaallah menambah keberkahan kita malam hari ini. Amin wa amin. Pada Muallim Muhammad Tamizi kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamu qablal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah taharrakatil qulub bi dzikril habibil mahbub maulana Muhammad wa syafi'ina Muhammad wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang wajib atas kita untuk mensyukurinya. Dan alhamdulillah kita masih berkumpul kembali di majelis yang penuh barokah ini. Oleh karena itu tiada suatu untayan kata yang indah untuk disampaikan kepada kita semua selain ajakan untuk supaya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwalah kita dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Sayyidil Wujud, Nabi kita semua, penuntun kita semua, dan pemberi syafaat kita semua,
di dunia bahkan di akhirat kelak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebab beliaulah kita diciptakan dan sebab beliaulah pula kita diberi nikmat. Bahkan tidak akan sampai satu nikmat pun kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebagian ulama telah berkata, la tasilu ni'matun ila ahadin walau kana kafiran illa biwasitatir rasul. Tidaklah sampai satu nikmat pun pada seseorang walaupun orang tersebut kafir terkecuali dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak ada satu perkataan atau tidak ada satu pekerjaan, entah itu pekerjaan zahir ataupun batin, yang bisa membalas kepada jasa-jasa beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali hanyalah taat, cinta dan selalu ingat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak salawat serta salam pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada sesuatu yang bisa mengembirakan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada sesuatu yang meridhokan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana hadis ini pernah dikeluarkan oleh yang mulia Samatul Ustaz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Ad-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Ustaz Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Baqi radhiyallahu anhuma. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, al-ashiku billah wa bi wal mukthiru minas salati wassalami alayya wal muhibbu li ahlil baiti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 orang ini akan masuk surga tanpa hisab. Yang pertama adalah seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang memperbanyak membaca salawat serta salam kepadaku. Dan yang ketiga adalah orang yang memperbanyak, dan yang ketiga yang terakhir, orang yang cinta kepada keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis tersebut cukuplah suatu kabar gembira bagi orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengerjakan 3 perkara tersebut yang disebutkan di dalam hadis tadi, dan ada juga di dalam hadis lain yang menerangkan tentang fadilah dan keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang tertera di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 127 karangan daripada Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malaybari yang berbunyi, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu fi dhillir rahman azza wa jalla yauma la zilla illa zillu man farraja an makrubin min ummati wa man ahya sunnati wa man aktsara salati wassalami alayya, atau kama qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 orang ini berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah seseorang yang melapangkan kepada seseorang yang sedih daripada umatku. Yang kedua adalah seseorang yang menghidupkan sunnahku, yang mana seseorang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah Nabi dan mengerjakan sunnah-sunnahnya dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Penjelasan ini tertera di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dikeluarkan oleh yang mulia Samatul Ustaz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Ad-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Ustaz Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Baqi radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka pasti ia akan bersamaku di dalam surga. Yang terakhir daripada hadis tadi, yaitu seseorang yang memperbanyak sholawat kepadaku. Telah diketahui bahwa banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam kitab-kitab hadis. Jadi ada suatu cerita yang mana seorang ulama, dia mempunyai tetangga yang melampaui batas, yang tiap harinya tadi selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tinggal, yang mana dia selalu meminum minuman haram. Dan seorang ulama tadi, beliau memerintahkan kepada tetangganya tersebut apa? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yaf'al. Maka kemudian tetangga tersebut tidak mengejakan, tidak mau bertaubat. Falamma mata ra'aitu fil jannah. Maka tatkala seorang ulama tersebut melihat kepada tetangganya, yang mana tetangganya tersebut di dalam surga, faqultu lahu bima nilta hadhil manzalah. Lalu seorang ulama tersebut bertanya kepada tetangganya, yang mana dia tadi di dalam surga, bima nilta hadhil manzalah, dengan sebab apa engkau mendapatkan kedudukan begitu mulia ini? Dengan sebab apa engkau mendapatkan kedudukan yang begitu agung ini? Qala hadartu muhadditsan fasami'tu yaqul. Kemudian seseorang tersebut menjawab, tatkala aku berjalan-jalan, tatkala aku melewati suatu desa, yang mana di dalam desa tersebut terdapat orang-orang yang mengadakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seseorang ustaz, ada seseorang ulama, yang mana dia tadi berkata, barang siapa yang mengangkat suaranya dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahu al-jannah, maka wajib bagi seorang tersebut mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Farafa'tu sauti bis salati alaihi wa rafa'al qaumu aswatahum faghafarallahu lana jami'an. Kemudian tatkala
tetangga tersebut mendengar penjelasan daripada ulama tersebut, barang siapa yang mengangkat suaranya tatkala ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi seorang tersebut mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengangkat suaranya tatkala ulama berkata sallu ala Nabi Muhammad, kemudian dia mengangkat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dengan sebab dia tadi mengangkat suaranya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena sebab dia salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu majelis tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia menjawab atas salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitulah keutamaan daripada kita salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga sebaliknya, Al-Fakir ingin mengeluarkan hadis tentang bagaimana seseorang yang tidak mau menjawab salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini pernah dikeluarkan juga oleh yang mulia Samatul Ustaz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Ustaz Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Wagi radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara katsiran yadkhuluna nar jahannam. Qila bima ya Rasulullah? Qila bima ya Rasulullah dukhuluha? Qala dukhuluha bil kadhbi wa adami hubbillah wa hubbi wa tarakahum as-salata was-salam alayya atau kama qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat banyak sekali daripada umat-umat yang mana mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, dengan sebab apa ya Rasulullah? Dengan sebab apa ya Rasulullah mereka bisa masuk ke dalam neraka jahanam? Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan sebab mereka memasukinya, dengan sebab mereka bohong, dan dengan sebab mereka tiada cintanya atau kosongnya mereka daripada cinta kepada Allah dan kepadaku, dan yang terakhir karena sebab meninggalnya mereka atas salawat dan salam kepadaku, karena sebab mereka meninggalkannya salawat dan salam kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang di luar, banyak seseorang yang sudah melalui kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat kepada umat yang mana umat tersebut masuk ke dalam neraka jahanam. Karena sebab apa? Karena sebab mereka bohong. Karena sebab kosongnya mereka salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tercatat sebagai yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perbanyaklah kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya fadilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu cerita
yang mana ada seseorang yang bernama Muhammad. Setiap hari dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mabuk-mabukan. Dia selalu meninggalkan sholat. Tiap harinya dia tidak tahu apa-apa. Kemudian ada seorang ulama menghampiri beliau dan menunggu dan menyuruh kepada seseorang tersebut, wahai fulan, wahai rajul, ya rajul, bertobatlah kamu. Setiap hari kamu ni apa? Setiap hari engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau selalu meminum minuman keras. Maka seorang tersebut disuruh ulama bertobat. Kemudian dia tadi enggak mau tobat. Tatkala dia berjalan, dia menghampiri suatu desa. Di situ dia lagi minum minuman keras, dia lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia meninggal, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi matinya kita ini sesuai dengan apa? Dengan pekerjaan kita di dunia. Kalau orang pekerjaannya di dunia tadi, dia tadi selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka matinya dia di situ selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi kita ni sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di yaumil mahfudzana. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan kita bahwasannya cak ini. Kita bahwasannya cak ini. Nah, kalau kita sudah ditakdir kecak itu, besok kita rubah dengan takdir tadi dengan apa? Dengan doa kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak galak lagi melakukan perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka. Jadi apa? Jadi takdir kita tadi kita ubah dengan doa. Bisa mengubah takdir dengan doa. Maka perbanyaklah kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak kepada salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab beliaulah kita akan mendapatkan syafaat. Karena sebab kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tercatat sebagai orang yang selalu cinta di dalam hati kita, zahir maupun batin. Kita selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu setiap hari kita membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekian dari Al-Fakir. Jikalau ada kata-kata yang salah, Al-Fakir minta maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Fakir mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Segala doa tadi dalam majlis kita hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit tadi mendapat manfaat untuk kita semua. Amin. InsyaAllah selalu dalam kebaikan, selalu baik dengan Allah, istiqomah dengan Allah, dan selalu jalan baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana karamna bi anana taramna wa anana asrafna ala lana asrafna fatub alaina taubat tasilu kulla hawba wa sulana umrati wa nidhirati واغفر لوالدينا ربي وما
ديرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدد النبي وآله وصحبه عدد تسس به والحمد لله في البدء والتنهي الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم.